wabarakatuh. Kita berdoa dulu. Mudah-mudahan diberikan kebaikan, keberkahan, kesehatan, rezeki bagi kita dan berdoa dimulai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini kita sesuai dengan materinya kemarin, yaitu MRP. Mbak Melin, monitor, halo. Monitor, Pak. Oke. Saya minta maaf ya, nanti Mbak Melin yang handle ya. Sejak Ya, baik. awal, saya mau konsentrasi akreditasi. Ini sudah di ruangan rapat. Jadi ini Mbak Melin silakan menyampaikan nanti sampai nanti kalau misalnya tutup. Jadi Mbak Melin yang menghandle semuanya. Dan pada semuanya saya minta maaf, saya tidak bisa menemani dalam kondisi yang ini ya seperti biasanya, seperti yang diharapkan. Karena satu dan lain hal untuk beberapa hari ke depan ini, karena adanya deadline akreditasi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempatnya monggo Mbak Melin untuk menghandle, membimbing adik-adiknya. Selamat belajar. Monggo, silakan. Baik, terima kasih, Pak. Untuk teman-teman mungkin bisa disiapkan dulu Microsoft Excel-nya setelah aku menyiapkan PowerPoint-nya. Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi kita ke praktikum perencanaan dan pengendalian produksi dengan materi untuk minggu ini yaitu material requirement planning. Nah, di sini nanti aku akan menjelaskan sedikit materi mengenai MRP, lalu kita lanjut dengan praktikumnya. Nah, di sini ada skema MRP. Sebelumnya kita udah pernah melakukan MPS. Untuk melakukan MPS, kita butuh informasi mengenai forecast dan firm order atau ketentuan dalam ordernya. Nah, dari MPS ini kita melanjutkan ke MRP. Di MRP butuh informasi dari MPS, butuh informasi mengenai inventory, dan butuh informasi mengenai bill of material. Nah, nanti dari MRP ini akan menghasilkan plan order release dan plan order receipt. Nah, di sini ada juga independent dan dependent demand. Nah, yang dimaksud dengan independent demand itu yang final produknya. Independent demand itu nggak pasti, jadi sesuai dengan permintaan untuk final produk. Nah, sedangkan dependent demand itu komponen-komponen yang berada di bawah independent, di bawah final produk. Contohnya seperti ini, yang dimaksud yang dengan dependent demand itu ada komponen B, komponen C, D, E, dan F. Nah, di sini kita bisa lihat dependent demand is certain. Jadi itu pasti. Jadi dia mengikuti dari si final produknya.
Mungkin untuk materi aku nggak terlalu panjang, kita langsung aja ke contoh bill of materialnya. Untuk materi yang lebih lengkapnya nanti bisa teman-teman baca lagi di PPT yang akan di-share di e-learning. Nah, ini kita masuk ke contoh bill of materialnya. Di sini sudah ada contohnya. Ini ada informasi tambahannya. Nah, di sini ada informasi mengenai MPS-nya. Nah, ini contoh tabel MRP-nya. Nah, di sini ada informasi mengenai gross requirement, ada schedule receipt, ada project on hand, net requirement, plan order receipt, dan plan order release. Nah, gross requirement itu untuk final product, di sini final produknya yaitu alpha, itu mengikuti dari nilai MPS. Nah, di sini MPS untuk alpha yaitu ada di periode ke-8, 10, dan ke-12. Di periode ke-8 itu sebanyak 50 produk, periode ke-10 50 produk, dan periode ke-12 itu 100 produk. Nah, ini kita inputkan ke gross requirement di produk alpha. Nah, lanjut kita bisa menghitung project on hand-nya. Ini inventory ya, yang di periode ke-0 itu inventory dari periode sebelumnya. Nah, di sini ada informasinya. Alpha, lead time-nya 1, inventory dari sebelumnya itu 10. Nah, ini 10. Lalu, untuk project on hand di periode ke-1, itu bisa dihitung dengan menjumlahkan project on hand dari periode sebelumnya ditambah dengan schedule receipt ditambah dengan net requirement dikurang dengan gross requirement-nya. Nah, di sini untuk periode 1 sampai 7 gross requirement-nya 0, makanya di sini nilainya tetap. Nah, sedangkan di periode ke-8 ada gross requirement 50. Nah, maka ini kita lanjutkan dengan menghitung MPS-nya. Nah, sehingga nanti akhirnya kita bisa tahu ada plan order release itu di periode ke-7 dan periode ke-11. Nah, oke. Ini langsung aku lanjutin aja ke praktikum di Excel. Teman-teman silakan untuk membuka Excel-nya. Nah, ini tadi aku udah pakai tabelnya untuk ini kelas sebelumnya. Nah, di sini aku udah masukin grafik bill of materialnya. Di sini tadi juga udah ada informasi tambahannya. Nah, mungkin teman-teman bisa menginputkan seperti yang di layar ini dulu.
Oke, apa teman-teman sudah selesai menginputkannya? Belum, Kak. Bentar, Kak. Enggak. Oke, aku lanjut. Di sini ada informasinya. Alpha itu lead time-nya 1, inventory dari itu 10, lot size-nya 100. Nah, diikuti dengan informasi komponen B, C, D, E, dan F. Nah, di sini lot size untuk alpha sampai komponen E itu kan udah tertera ya di sini. Ini namanya fixed lot. Jadi nilainya sudah pasti. Nah, di sini ada LFL. Itu kepanjangannya lot for lot. Jadi nanti jumlah pemesanannya disesuaikan dengan jumlah kebutuhannya. Misal kebutuhannya 50, dipesankan 50. Kebutuhannya 90, dipesankan 90. Nah, kalau untuk lot size yang fixed lot, ini 150. Misalnya ada kebutuhan 150, berarti dipesankan 150. Kalau ada kebutuhannya 120, dipesankan 150, karena lotnya 150. Nah, kalau ada kebutuhannya 200, maka itu dipesankan sesuai dengan kelipatannya. Jadi dipesankan sebanyak 300, nggak bisa yang 200 itu, karena dia memang sudah ukurannya itu 150. Nah, kecuali kalau tadi pakai lot kebutuhannya 200, bisa langsung dipesankan 200. Oke, ini aku lanjut ke sini. Nah, ini untuk MRP produk alpha, gross requirement-nya mengikuti dari yang MPS-nya, hasil dari MPS. Nah, ini projected on hand, ini kita isikan 10 dari current inventory. Nah, untuk di periode 1, projected on hand-nya kita bisa langsung buat dalam bentuk cost. Rumusnya itu projected on hand dari periode sebelumnya ditambah dengan schedule receipt ditambah dengan PO receipt dikurang gross requirement. Ini bisa langsung ditarik aja ke belakang. Maaf Kak, bisa diulang yang tadi? Yang rumusnya ya? Ya, rumusnya.
rumusnya itu dari projected on hand periode sebelumnya dijumlah dengan schedule receipt, dijumlah dengan PO receipt, lalu dikurangi dengan gross requirement. Oke, aku lanjut ya. Nah, di sini ada minus 40. Nah, berarti ini kita nyatakan kebutuhan kita di net requirement. Kebutuhannya berapa sesuai dengan minusnya ini. Minusnya 40, berarti dinyatakan di net requirement-nya kebutuhannya 40. Nah, lalu ini kita lakukan pemesanan. Pemesanan dengan lead time-nya 1 minggu, berarti 1 minggu sebelumnya kita melakukan pemesanan. Jumlahnya sesuai dengan lot size 100. Nah, maka barang ini nanti akan datang itu di minggu ke-8 sebanyak 100. Nah, di sini ada minus lagi di periode ke-12. Kebutuhannya 90. Lalu ditulis di net requirement-nya berarti 90. Lakukan pemesanan 1 minggu sebelumnya sebanyak 100, lalu akan datang juga dengan jumlah 100. Oke, yang untuk MRP alpha, apa ada pertanyaan dulu? Oke, aku lanjut ke MRP komponen B. Ini MRP komponen B, itu lead time-nya 2 minggu, current inventory-nya 20, dan lot size-nya 200. Ini isi 200. Nah, di sini komponen B itu berada di bawah alpha. Nah, jadi untuk gross requirement-nya, ini bukan lagi mengikuti dari MPS, tapi sudah mengikuti dari PO release yang alpha. Nah, di sini kita ketahui PO release alpha itu ada di periode ke-7 dan periode ke-11. Nah, di sini langsung kita tuliskan. Ini tadi untuk project online-nya udah dirumuskan. Jadi ini langsung aja kita tahu ada minus 80 di periode ke-7, maka kita langsung menyatakan kebutuhannya di net requirement. Nah, di sini lead time-nya 2 minggu, maka kita hitung pemesanannya di 2 minggu sebelumnya. Jadi ini jawaban pemesanan di minggu ke-5. Banyak 200. Akan datang di minggu ke-7 sebanyak 200. Oke, ini udah nggak ada lagi. Kita lanjut ke MRP komponen C.
Untuk komponen C itu lead time-nya 3 minggu, current inventory-nya 0, dan lot size-nya 400. Nah, di sini kita lihat di grafik form-nya, C itu berada di bawah alpha dan berada di bawah komponen B. Nah, maka untuk growth requirement-nya nanti kita mengikuti alpha dan mengikuti dari komponen B. Di bawah komponen B itu butuh komponen C-nya sebanyak 2, jadi nanti dikali 2. Yang dari komponen B. Sama kita yang dari alpha-nya dulu. Alpha-nya ini teorinya ada di periode ke-7 dan periode ke-4. Nah, ini lanjut ke komponen C yang berada di bawah komponen B. Nah, berarti kita mengikuti yang PO release dari komponen B. Itu ada di PO release komponen B itu ada di minggu ke-5. Maka di sini kita tuliskan juga di minggu ke-5. Nah, tadi di situ dinyatakan C-nya membutuhkan 2. Jadi ini nanti dikali. Oke, ini udah dilanjutkan lagi ke perhitungan kayak tadi. Ini kebutuhannya 400. Dilakukan pemesanan 3 minggu sebelumnya. Berarti di minggu ke-2. Nah, di sini lot size-nya 200, sedangkan kebutuhannya 400. Maka kita pesan sesuai dengan kelipatan lotnya. Jadi, 400. Maka ini nanti akan datang di periode ke-5 sejumlah 400. Kita lanjut di periode ke-7. Itu kebutuhannya 100. Kita nyatakan di net requirement 100. Lakukan pemesanan di periode ke-4. Sesuai dengan lot size-nya berarti 200. Dia akan datang di periode ke-7. Oke, sampai yang komponen C dulu. Apakah teman-teman bisa atau ada pertanyaan? Suaraku terdengar jelas kan? Jelas, Kak. Oke, nanti kalau misalnya terputus atau ada penjelasan yang kurang lengkap, langsung ditanyakan aja. Ini kita lanjut lagi ke komponen D.
Nah, di komponen D, lead time-nya itu 1 minggu, current inventory-nya 100, dan lot size-nya 300. Di sini kita lihat, D itu berada di bawah komponen B, dengan jumlahnya 2. Jadi nanti dari PO list B itu dikali 2. Oke, ini PO list B di minggu kelima. Nah, ini kita kali 2. Nah, di komponen B itu PO rilisnya cuma ada di minggu kelima ya. Berarti di 12 di komponen D itu juga cuma ada di minggu kelima. Jadi langsung kita nyatakan notifikasinya kebutuhan 400. Maksudnya berarti jadi kekuatannya 400. Teman-teman, di sini tadi ada current inventory untuk B itu ternyata 100 ya. Jadi ini kita tuliskan di projected online-nya 100. Di sini kebutuhannya bukan 400 tapi 300. Nah, kita pesankan 1 minggu sebelumnya jumlah lot size yaitu 300, dan akan datang juga sejumlah lot size 300. Oke, ini aku lanjut ke komponen D. Komponen E, litannya itu 1 minggu, current inventory 10, dan lot size-nya 150. Projected online-nya 10. Sini kita lihat E itu berada di bawah komponen C yang ini dan juga berada di bawah komponen C yang ini. Nah, tapi tadi C-nya udah kita jadikan 1 di tabel yang ini. Nah, jadi untuk yang E langsung aja mengikuti dari PO list yang tabel C ini. Nah, PO listnya itu terjadi di periode 2 dan periode 4. Sini komponennya masing-masing 1, jadi tidak perlu dikalikan, langsung dituliskan.
Nah, berarti di sini untuk MRPA di periode kedua itu minus 390. Maka langsung kita tulis kebutuhannya di data requirement sebanyak 300. Dilakukan pemesanan 1 minggu sebelumnya, berarti di periode 1. Di sini lot size-nya 150, sedangkan kebutuhan kita 390. Jadi kita kalikan sesuai dengan pendekatannya pakai yang 150. Nanti akan datang di periode kedua sebanyak 450 juga. Oke, sini ada minus lagi di periode keempat, kebutuhannya 140. Pesankan 1 minggu sebelumnya. Oke, udah. Ini untuk yang E. Kita lanjut ke yang komponen F. Ini komponen F, lead time-nya itu 2 minggu, current inventory-nya 50, dan lot size-nya lot for lot. Di sini juga ada safety stock sebanyak 50. Komponen F ini posisinya sama tadi seperti komponen E. Dia berada di bawah komponen C ini dan komponen C ini. Jadinya sama. Sini bukannya 2 minggu. Nah, untuk yang komponen F, di sini ada safety stock. Jadi cara menghitungnya agak sedikit berbeda dengan komponen-komponen yang lain. Nah, di sini kebutuhannya 350. Tapi karena kita ada safety stock 50, jadi kita juga akan di sini kebutuhan jadi 400. Nah, ini akan dilakukan pemesanan 2 minggu sebelumnya. Jadi ini minggu 1 dan minggu minus 1. Nah, ini nggak bisa dilakukan pemesanan di minggu minus 1. Maka ini kalau terjadi kayak gini, misal teman-teman melakukan kerjakan tugas, ada kondisi seperti ini langsung saja kita tuliskan di schedule sheet. Ini di schedule sheet, langsung tuliskan 400. Sudah nggak lagi. Sudah, langsung. Kita lanjut ke menghitung yang di periode keempat. Di sini juga ada minus sebanyak 150. Kita ada safety stock 50, maka di sini kebutuhannya kita nyatakan jadi 200. Terus lakukan pemesanan 2 minggu sebelumnya, berarti di minggu kedua sebanyak 200. Ini akan datang ke di periode keempat sebanyak 200 juga. Nah, bisa kita lihat untuk akhirnya tetap ada inventory-nya 50. Ini menyesuaikan dari safety stock ini. Jadi kebutuhan safety stock-nya yang 50 itu terpenuhi. Oke, untuk MRP-nya sampai di sini dulu. Apa teman-teman ada pertanyaan? Bisa diulang untuk yang produk C, Kak? Oke, yang produk C ya. Nah, kita lihat dari grafik umumnya dulu. C
C itu ada yang satu sebelah sini, yang sebelah kanan, itu berada di bawah alfa langsung. Nah, untuk C yang sebelah kiri, itu jumlah komponennya 2, dan ini berada di bawah B. Maka, di sini, itu kita mengikutinya 2. Jadi pertama, inputkan dulu dari yang alfanya. Di sini kan ada alfa. Alfa itu PO rilisnya di periode ke-7 dan periode ke-11. Nah, ini kita inputkan di sini. Nah, lalu kita inputkan lagi dari PO rilis yang B. Dari sini. Nah, PO rilis yang B itu terjadi di buku 5. Sebanyak 200. Nah, di sini kita kalikan 2. Karena di sini C-nya itu 2. Nah, jadi kalau udah gross requirement-nya dituliskan di sini, nah kita bisa melakukan perhitungannya sama kayak cara-cara yang sebelumnya. Oke, bagian C-nya apa udah jelas atau masih ada yang bingung? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku langsung aja jelaskan untuk tugas praktikum minggu ini. Jadi tugas praktikum minggu ini teman-teman melanjutkan laporan praktikumnya secara berkelompok untuk materi MRP. Nah, susunan laporannya masih sama seperti minggu sebelumnya. Nah, jadi nanti di bagian pengumpulan data itu teman-teman masukkan grafik bill of materialnya yang ini, terus juga informasi NPS-nya. Nah, untuk nanti pengolahan datanya, teman-teman bisa masukkan hasil perhitungannya, tabel yang ini. Nah, ini ada pertanyaan. Untuk yang C dapat 400. Yang ini ya, 400 yang ini ya. Nah, 400 yang ini kan tadi C-nya berada di bawah B, dan sini jumlah C-nya 2. Nah, jadi di MRP itu PO rilisnya di periode kelima itu sebanyak 200. Nah, jadi ini mengikut juga ke yang gross rate di MRP komponen C. Nah, tapi tadi di situ C-nya dinyatakan dari yang PO rilis B tadi dikali 2. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kenapa yang ini yang 100-nya nggak dikali? Nah, untuk C yang ini, yang berada di bawah alfa langsung, itu
komponennya kebutuhannya hanya satu, jadi nggak dikali, makanya langsung aja mengikuti dari yang PO release alpha ini tadi, sini 100 dan sini 100. Iya, jadi dikali 2. Kalau misalnya di sini tadinya ya, misalnya C-nya itu ternyata 3, ya berarti dikali 3. Kalau misalnya C-nya 5, ya dikali 5. Nah, tapi kan C yang di alpha, itu kan dia 1. Makanya yang mengikuti dari PO release alpha itu nggak dikali. Oke, sampai sini paham? Oke. Nah, ini untuk tabel informasi yang ini, kalau ada informasi yang kurang, teman-teman bisa membuat sendiri informasinya. Tapi kan yang kayak kemarin itu kalau nggak salah di tugas BOM itu aku udah minta teman-teman memasukkan informasi mengenai load size dan lead time-nya. Nah, jadi ini tinggal dilanjutkan aja. Misalnya belum ada informasi mengenai current inventory sebelumnya, ya teman-teman tuliskan aja di situ. Oke, untuk yang tugas laporan praktikumnya, ada pertanyaan? Jelas. Jelas, Kak. Oke, ini yang komponen D. Ya, jadi di sini juga 400. Karena di sini D-nya berada di bawah B dan jumlah komponennya 2. Jadi sama kayak C tadi, yang dari B itu dikali 2. Oke, dalam mengerjakan MRP ini nanti, aku harap teman-teman lebih difokusin lagi ya, karena ini kalau misalnya ada salah satu, misalnya salah di bagian alpha, nah ini berarti nanti komponen ke bawahnya bisa jadi salah juga. Jadi emang harus diperhatiin benar-benar, jangan sampai ada yang keliru. Terus juga dalam menuliskan rumusnya nanti juga diperhatiin, biar nggak salah. Nah, untuk yang MRP ini, tadi aku juga udah diskusi sama kelas yang A, itu nanti bakal ada asistensinya di hari Sabtu sore. Untuk linknya nanti aku bagiin di hari Sabtu, asistensinya melalui Zoom. Nah, jadi nanti pas asistensi, aku harap teman-teman udah mengerjakan dulu MRP-nya untuk kelompok masing-masing. Jadi nanti bisa kita diskusikan mana yang keliru, jadi bisa langsung diperbaiki. Teman-teman untuk hari Sabtu bisa kan? Siap, bisa, Kak. Oke, kalaupun ada yang nggak bisa, nggak apa-apa. Setidaknya perwakilan kelompoknya 1 atau 2 orang ada yang mengikuti. Jadi nanti kalau memang ada kesalahan, bisa tahu dan langsung diperbaiki sebelum dikumpulkan. Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan lagi untuk praktikum dan laporannya? Belum ada, Kak. Udah jelas. Jelas, Kak.
kalau udah nggak ada, aku cukupkan dulu untuk praktikum MRP minggu ini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Mohon maaf jika ada